Firman Tuhan hari ini, Senin 13 Oktober 2025. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Pernah dengar anekdot tahun 80-an atau 90-an awal yang bicara soal etnis dan ras di Indonesia? Katanya, orang Jawa bukan bermaksud untuk rasis. Orang Jawa itu orang yang paling mudah bersyukur. Karena segala sesuatu dianggap untung. Andai kata kakinya kelindes mobil, dia akan katakan untung cuma kaki. Tangan patah, dia akan katakan untung cuma tangan yang patah. Tapi andai kata orang Batak, katanya ya, menurut anekdot ini, ketika kaki kelindes, dia katakan, aduh sakitnya, ini kaki masih siap dipakai tahu. Dan dia akan marah. Itu hanya anekdot. Tapi Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita tentang hal yang sangat penting untuk bersyukur. Bersyukur dalam segala hal. Kalau dalam keadaan baik, ketika kita menerima sesuatu, tentu akan dengan mudah kita mengatakan terima kasih. Kalau kita menerima, kita akan mudah untuk berterima kasih. Tetapi bagaimana dengan situasi yang berbeda? Andai kata kita kehilangan atau kita merasa tersakiti, mampukah kita untuk mengatakan terima kasih? Sulit. Tapi firman Tuhan hari ini, sebagai orang percaya, Paulus mengingatkan jemaat di Tesalonika, supaya kita mampu untuk bersyukur senantiasa dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, bagaimana bisa bersyukur dalam segala hal? Tentunya yang perlu kita perbaiki Bapak Ibu dan yang harus kita miliki pertama sekali adalah cara pikir atau pikiran kita yang harus kita kuasai. Pikirkanlah selalu apa yang baik, yang manis yang dari Tuhan. Dia adalah Bapa kita dan tidak mungkin seorang Bapa menginginkan hal yang buruk kepada anak-anaknya, bukan? Dengan kata lain, kalau kita selalu memikirkan bahwa yang terjadi dalam hidupku, tentu Bapakku tahu dan dia merancangkan sesuatu yang baik. Sekalipun dunia sekitar atau orang jahat mereka-rekakan, merancangkan kejahatan. Tetapi Bapa kita, dia tahu merancangkan, mendatangkan kebaikan kepada kita, bukan? Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, aku tahu rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kesalahan. Bahkan Paulus mengatakan di Rom 8, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Pikirkanlah bahwa Allah kita adalah Bapa kita, yang tentunya menginginkan yang terbaik buat kita. Dari situ kita akan mampu bersyukur selalu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, ketika kita bersyukur, tentunya kita melepaskan suatu energi yang baik, energi positif, yang akan menolong kita lepas dari kesedihan, sakit hati, kebencian, dendam. Karena kita menolak keinginan-keinginan daging, bahkan keinginan setan, keinginan yang negatif. Ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala hal. Sehingga dengan demikian, kita akan bisa mampu untuk menjadi berkat dan tetap tersenyum dalam segala keadaan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengucap syukur akan segala hal, mengapa ini menjadi pesan penting dari Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika? Supaya jemaat selalu mengingat dalam penderitaan, dalam kesusahan, dalam segala sesuatu yang terjadi, baik di jemaat itu maupun di dunia sekitar, mari tetap pegang teguh dan percaya akan kemahakuasaan Tuhan kita. Banyak alasan bisa kita buat untuk mengeluh. Banyak alasan bisa kita buat untuk memberontak dan menolak. Tetapi ketika Paulus mengatakan, mengucap syukur dalam segala hal, tentunya Paulus mengingatkan, jangan karena pikiran negatif kita menjadi melupakan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, milikilah hati yang sepenuhnya dipersembahkan kepada Tuhan. Supaya kita mampu untuk bersyukur dalam segala hal. Dan mulailah hari ini untuk selalu bersyukur. Kurangi, bahkan hindarilah untuk mengeluh.
Selalulah bersyukur, karena itu akan membuat hari kita lebih indah. Tuhan memberkati.